Oke, kemarin kita sudah UTS ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya mau menjelaskan terkait dengan tugas gambar kedua ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi sama seperti tugas gambar yang kemarin ya. Cuma kalau kemarin itu kan lebih ke sebenarnya ya latihan lah ya. Nah, kalau yang kali ini saya akan memberikan set gambar yang lebih komplit ya. Satunya itu adalah gambar arsitektur saja ya, sekitar 26 halaman. Yang satunya lagi itu adalah gambar arsitektur, struktur dan MEP ya. Sekitar 36 halaman. Masih sama rumah tinggal sederhana ya. Tapi kalian di sini diminta untuk membuatnya sebaik mungkin dan serapi mungkin. Kalau kemarin kan masih ada yang pakai pensil lah ya, kemudian masih yang garisnya salah gitu ya, kurang rapi, kemudian ada yang skalanya salah. Nah ini kali ini tolong benar-benar diperhatikan untuk elemen-elemen gambar semuanya ya, supaya benar gitu ya. Nah ini waktu pengerjaannya lebih lama, 5 minggu ya. Dari minggu ke-9 ini dan dikumpulkan pada minggu ke-14. Nah, untuk presentasi dan assessment-nya itu karena dia lebih besar ya, lebih lengkap gambarnya dan saya perkirakan itu butuh sekitar 2 jam lah ya untuk satu kelompok untuk saya tanya jawab, maka kita akan presentasi dan assessment itu pada minggu ke-14 dan 15 sebelum UAS. Minggu 14 itu adalah presentasi untuk kelompok pertama, minggu ke-15 itu adalah presentasi untuk kelompok kedua ya. Nah, ini grup 1 dan grup 2-nya ya. Jadi presented at week 14 dan week 15 ya. Ini adalah anggota kelompoknya, sudah saya acak lagi ya. Silakan dikoordinasi dengan masing-masing anggota kelompoknya. Sama ini ya, seperti yang kemarin. Cuman kalau sekarang saya minta kalian mengumpulkan 2 versi ya. Jadi versi yang kalkirnya dan versi fotokopinya ya. Sama-sama di soft cover dan dikumpulkan keduanya ya. Nah, ini sama. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Gambarnya sebenarnya tugasnya ini sudah saya upload di task ya, task session di minggu ke-9 ini. Silakan kalian klik linknya, kemudian buka folder assignment 2. Dicoba deh ya, apakah bisa apa enggak, tapi bukanya pakai akun Podomoro ya. Nah, ini adalah udah kelihatan? Sudah kelihatan belum ya PDF-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini adalah untuk kelompok 1 ya, grup 1. Ini gambar kerja, kalau ini khusus arsitek ya, arsitektur, rumah 2 lantai di Jalan Diponegoro. Kalian buat dengan template-nya ya, template COP ini sama seperti yang kemarin ya. Yang contoh yang tugas pertama ya, elemen-elemennya gitu ya. Nah, kemudian ini daftar isinya, tolong sekali lagi disesuaikan dengan ukuran kertas. Kalau seperti ini kelihatannya kan terlalu kecil ya, jadi bisa kalian perbesar gitu ya. Nah ini silakan disesuaikan dengan ukuran kertasnya untuk penulisan informasi dan gambarnya, grafisnya gitu ya. Ini detailnya ya, kalau ini adalah denah lantai 1 dan denah lantai 2. Nah ini saya kembalikan ke si kelompok 1 ya, mau ini dijadikan 1 lembar, kalau ini kan denah lantai 1 dan lantai 2 dijadikan 1 lembar gitu ya. Kalau mau dijadikan dipisah juga boleh, jadi gambarnya akan menjadi lebih besar gitu kan ya. Nah ini saya kembalikan ke kelompok 1, mau seperti apa. Kalau ini kan terlalu kecil nih ya tulisan-tulisannya gitu ya, dan umumnya memang untuk denah-denah itu juga dipisah ya per lantainya. Nah ini denah atap. Nah, ini kan terlalu mepet ya, kalau seperti ini juga terlalu mepet kan, lebih baik dipisah ya. Denah finishing dinding ya, kalau ini ya.
Kemudian nih finishing lantainya, pola lantainya. Ini titik lampunya ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah untuk kelompok 1 ya. Ada 26 lembar, tapi mungkin kalau kalian pisah-pisah nanti akan menjadi lebih ya. Silakan disesuaikan. Kalau memang dipisah, misalnya tadi terlalu sempit ya, mepet, ya silakan diperbesar ukuran skalanya ya, supaya menyesuaikan lah intinya ya. Oke, ini yang kelompok 1. Kemudian yang kelompok kedua, ini kelompok kedua, rumah tipe 36, judul gambarnya Wasidi Cipunagara Regency ya. Nah, ini daftar isinya. Daftar isinya di sini dia pisah, yaitu gambar arsitektur, terus nanti ada daftar isi untuk gambar ME ya, daftar isi untuk gambar struktur. Nah, ini kan ME ini struktur ya. Ini untuk daftar isi, tolong kelompok 2 dijadikan 1 ya. Jadi di halaman paling pertama itu dibuat daftar isi, ini digabung aja gitu ya. Ini digabung daftar isinya. Kemudian untuk urutannya itu adalah gambar struktur dulu, arsitektur baru ME. Kalau ini kan masih arsitektur, ME baru struktur ya. Ini kan gambar arsitektur. Nah, ini juga sepertinya keliru ya penomorannya. Ini ada kurang ya. Tadi saya cek nih ada yang kurang subjudulnya di sini ya. Ini kan denah ya. Kan sampai 13 nih ya, padahal harusnya sampai berapa tadi? Coba dicek ya. Sampai 18. Jadi memang ada tambahan yang belum ditaruh di daftar isinya. Nanti tolong diupdate daftar isinya. Kemudian daftar isinya diurut dari struktur, arsitektur, baru ME. Penyusunan untuk gambar-gambarnya juga sama ya. Struktur dulu ya, baru arsitektur, baru ME ya. Nah, kemudian ini khusus untuk yang kelompok 2, template-nya itu adalah horizontal seperti ini, gitu ya. Tapi tolong elemennya disesuaikan dengan yang elemen yang kemarin ya. Ada apa aja gitu ya elemen kemarin. Kalau memang udah sesuai ya sudah, tapi kalau belum tolong disesuaikan. Tapi ini saya pinginnya yang untuk kelompok 2 itu tidak bentuknya itu vertikal untuk blok judulnya ya, tapi dibuat horizontal. Karena kan memang ada 2 tipe ya. Satunya yang vertikal, satunya yang horizontal seperti ini ya. Nah, ini di sini ya untuk blok judulnya untuk kelompok 2. Kemudian apa lagi ya? Ya sama lah ya, ini tolong disesuaikan skalanya ya, nantinya disesuaikan skalanya. Nah, kalau seperti ini kan kelihatannya dia ukurannya kan portrait ya. Ini kan ukuran portrait ya kan A3. Ininya di bawah ya. Padahal nggak seperti ini ya. Biasanya gambar itu kalau gambar konstruksi dokumennya itu selalu bentuknya landscape ya kan. Seperti ini ya. Landscape seperti ini gitu ya. Jadi template yang kalian gunakan selalu landscape seperti ini ya. Terus nih di bawahnya blok judulnya. Kemudian nih bagian grafisnya ya silakan dibuat seperti ini ya. Kalau misalnya dia itu terlalu panjang ya, misalnya artinya seperti ini, dia itu gambar denah, maka denahnya yang dibuat arahnya beda gitu ya. Jadi arahnya diputar 90 derajat gitu ya, supaya dia menyesuaikan dengan ininya ukuran kertasnya gitu ya. Tapi untuk ininya tetap sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Kak, itu ya. Kan ada proyek Wasidi Cipunagara Regency, berarti diganti sama logo Podomoro University aja Pak? Atau tetap enggak, ini kalau template kemarin itu kan ada bagian logo ya, logonya tetap Podomoro. Tapi untuk judulnya, judul proyeknya, nama proyek kan ada ya? Nah, nama proyeknya itu Wasidi. Hah? Kalau judul proyek di template kemarin nggak ada. Nggak ada ya?
Nggak ada. Coba saya buka dulu. Oh ya, oke. Ini ya template kemarin ya. Jadi kalian gunakan template-nya. Ini tetap logo Podomoro, note ya, program, nama sama lah ya, grup kelompok 1, kelompok 2. Ini title ini adalah judul gambarnya ya. Nah, untuk tadi yang nama proyeknya ditaruh di cover aja kalau gitu ya. Di covernya nama proyeknya apa? Oke. Ya, Pak. Oke, sudah semuanya untuk tugas. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi ya. Pak. Ya, gimana? Kalau kemarin kan si Kak Arif belum ngumpulin. Nah itu kalau di sini dia tetap itu gimana Pak? Dikerjakan aja sesuai dengan pembagian tugasnya ya. Kecuali Aldo kan memang kemarin nggak benar sama sekali di ngerjain kan. Kalau yang Arif itu kemarin dia ngerjain atau enggak ya? Dia kan ada Kalau porsi di dia ya. iya kalau di saya sih dia nggak ngumpulin Pak. Oke. Terus kita juga nggak tahu. Oke. Saya sih hari Kamis memang mau minta Arif ketemu untuk presentasi tugas dia ya. Coba deh kita lihat kalau misalnya kalian memang melihat tadinya Arif nggak bisa, nggak bakal ikut ngumpul, ya udah berarti di take over ya untuk kerjaannya ya. Jadi tadi berapa? Arif tuh yang kelompok berapa ya? 2 ya? 2 Pak. Ya. Jadi silakan diiniin kan. Pokoknya intinya kalau misalnya memang Arif tidak bisa, jadi take over itu untuk kerjaan yang dibagi untuk dia gitu ya. Kalau sampai nanti hari Minggu inilah kalian tolong pastikan atau saya minta Arif untuk hari Kamis datang ketemu saya. Kalau memang nggak bisa ya udah berarti memang nggak ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Bentar mana ini? Oke, sudah kelihatan ya. Oh iya, untuk mengerjakan tugas kalian masih butuh ruangan nggak ya? Mungkin butuh Pak. Kira-kira kapan ya? Karena kalau bisa, saya akan pinjam lagi ruangan itu gitu ya. Karena itu kan harus karena masa COVID harus via ini ya, reservasi gitu. Kalau butuh, mungkin kalian kan akan mulai mengerjakan dari minggu ini sebenarnya. Cuma mungkin minggu ini adalah koordinasi dulu ya. Kemudian silakan baca gambarnya gitu ya. Mungkin mulai minggu depan ya. Minggu depan tiap hari Senin atau hari kapan ya kalian mau ya. Hari Senin aja kali ya, sesuai dengan jam pelajaran ini. Saya akan pinjamkan ruangan yang 5-10 itu untuk kalian mengerjakan tugasnya ya. Silakan dikerjakan bareng di sana gitu ya. Baik Pak. Nanti untuk minggu ke-14-15 juga kita akan di sana. Untuk ujian akhir juga offline ya. Oke, semuanya. Saya catat. Pak.
Oke semuanya, kita lanjutkan dengan, setengah semester ini ya, setengah semester ini kita akan fokus lebih banyak pada, membaca gambar ya, membaca gambar. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya, seperti kop gambar itu apa gitu ya, judul dan skalanya ya. Orientasi gambar itu belum ya, nanti kita akan bahas sebentar. Kemudian ketebalan garis, jenis garis ya, ada garis, leader, garis blok gitu kan ya, garis potong, garis dimensi ya, eee, teks, dimensi ya, legenda dan ukuran kertas. Nah, memang dalam penyajian gambar ya, konstruksi itu, ini adalah beberapa elemen ya, elemen-elemen yang harus diketahui oleh si pengguna gambar ya, kita-kita inilah gitu ya, ketika kita membaca gambar. Nah, elemen-elemen ini sebenarnya kalau kita baca gambar konstruksi ya, antara gambar konstruksi yang diproduksi di Indonesia dengan yang diproduksi di Amerika, Malaysia, Australia, China, itu bakalan sama gitu ya. Bentuknya itu sama. Kenapa? Karena memang sudah ada istilahnya itu, konvensi ya, kesepakatan terkait dengan, standar bagaimana cara menggambar gitu kan ya, membaca gambarnya. Mungkin memang bedanya hanya tadinya satunya bahasa Inggris, kalau di dokumen, Indonesia, singkatan maupun, bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia. Tapi untuk teknik menggambarnya, untuk, elemen-elemen gambarnya ya sama gitu ya. Nah, ini adalah, organisasi dari, atau struktur ya, dari sebuah gambar. Secara umum ya, eee, general order-nya, sistematika, organisasi, dokumen gambar itu dimulai dari site plan ya, site plan itu ya gambar, denah lokasi ya, eee, kemudian diikuti dengan foundation plan ya, denah pondasi, floor plan ya, denah lantai. Plan itu denah ya, kalau kita gambar itu plan itu denah, bukan rencana tapi denah. Kemudian building elevation itu gambar, eee eee, apa, tampak ya, tampak samping atau tampak depan yang memperlihatkan elevasi atau ketinggian bangunan gitu kan ya. Kemudian ada detail, struktur ya, gambar struktur, gambar arsitekturnya, dan gambar MEP-nya. Nah ini umumnya urutannya juga seperti ini gitu ya. Nah untuk, apa namanya, untuk memudahkan ya, memudahkan, pengguna untuk memahami gambar, dan biasanya kita kemudian membuat yang namanya kodifikasi atau indeksasi ya. Nah, misalnya ini indeks A itu umumnya ya untuk mengacu pada gambar arsitektur. Tadi misalnya A01 gambar denah, arsitekturnya ya. A2, itu untuk gambar denah pelapis lantainya ya. A3 untuk gambar denah kusen pintu dan jendela gitu ya, dan seterusnya. Kemudian C itu gambar sipil ya, civil, works ya. Misalnya itu ya, gambar kondisi existing, survei kontur gitu ya, untuk pekerjaan pematangan ya, persiapan lahan. Kemudian S itu gambar struktur ya, structural, drawing, tadi inti terkait dengan elemen-elemen struktur. Jadi kalau kita bicara, bicara bangunan konstruksi itu kan selalu dibagi menjadi 3 umumnya ya. Elemen strukturnya, yaitu semua elemen yang menahan beban ya, gaya-gaya yang terjadi. Kemudian, elemen arsitekturnya itu, untuk, fasadnya lah ya, pelapisnya gitu ya, itu arsitekturnya. Kemudian ME-nya, ME itu kayak, nadinya lah ya. Sebuah bangunan sudah ada kerangkanya, udah ada, arsiteknya ya, arsitekturnya, tapi nggak ada utilitas ya, yang menopang, kenyamanan orang-orang untuk menghuni di dalam bangunan itu ya percuma gitu kan ya. Jadi ME itu memang adalah seperti ya urat nadinya ya. Darah itu jalan kan, nadi gitu ya. Kalau struktur itu kayak tulang manusia, arsitektur tuh kayak dagingnya gitulah ya, otot-otot dan daging gitu kan. Kuku segala macam. Tapi kalau MEP itu adalah kayak,
urat nadinya lah ya, saraf-sarafnya itu yang memang dia memberikan kenyamanan ya, kemudahan, aksesibilitas dan lain sebagainya di situ. Nah, kemudian M itu adalah gambar mechanical, I itu adalah gambar electrical, P itu adalah gambar plumbing atau pemipaan. Kemudian juga diberikan penomoran ya tadi ya. Kalau di sini contohnya itu 100 sampai 199 itu di-reserve untuk pekerjaan pondasi, ya kan. 200 sampai 299 itu untuk pekerjaan lantai dan seterusnya gitu ya. Mengapa kok sampai 299 atau 199? Mungkin gambarnya sih tidak bakal sampai 99 lembar gitu ya. Tapi itu hanya di-reserve untuk apa? Untuk memudahkan kodifikasi pada saat terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks sifatnya. Bangunan gedung, bangunan gedung ya. Gedung itu gambarnya tidak hanya tadi 26 halaman, 36 halaman, gambarnya bisa sampai ratusan halaman. Nah, untuk memudahkan kodifikasi seseorang ketika dia mengacu pekerjaan di lapangan itu pekerjaan fondasi ya kan. Oh, dia akan melihat ini adalah pekerjaan struktur fondasi ya S 150 misalnya ya, 140, 1 gitu kan ya. Dan seterusnya. Mungkin dia tidak akan gambar fondasinya sampai 99 halaman ya, tapi itu di-reserve karena mungkin akan ada tambahan-tambahan, terutama untuk proyek-proyek kompleks itu kan sifatnya itu gambarnya itu mungkin belum 100% jadi ya ketika kita sudah memulai pekerjaan di lapangan. Sehingga mungkin ada gambar-gambar menyusul gitu kan ya. Nah, itu akan bisa memudahkan ditambahkan untuk karena sudah ada di reserve penomorannya gitu. Next. Sekarang bagaimana cara kita membaca gambar ya kan? Yang pertama ya tentu kita harus membaca bagian floor-nya dulu ya, denahnya dulu, floor plans-nya dulu ya. Sorry, ini harusnya membaca set plan-nya dulu ya, karena umumnya ya set plan dulu yang ditaruh di depan ya, kemudian baru floor plan-nya. Kemudian baru sub floor plan-nya ya, per lantainya mungkin ya, atau per bagian-bagiannya ya. Kemudian elevasinya, dan kemudian gambar sections atau potongan ya. Ya tentu cara kita membaca gambar ya benar-benar dilihat ya gambarnya, dan kalau saya itu lebih mementingkan untuk pengalaman itu kita lebih baik konsisten ketika membaca gambar. Oh, kamu terbiasa membaca gambar dari pojok kiri atas, ya berarti ya dari pojok kiri atas melingkar gitu kan ya untuk mengamati semuanya. Oh, kamu terbiasa membacanya dari kanan, pojok kanan bawah gitu kan ya. Silakan, tapi konsisten gitu ya. Nah, konsistensi ini juga memudahkan untuk QS ya, seorang quantity surveyor itu untuk membaca gambar ya ketika mereka mau melakukan taking off ya. Taking off untuk menghitung volume dari gambar. Mereka hitung kan kalau mereka sifatnya itu loncat sana loncat sini baca satu lembarnya itu kan bakal mempersulit gitu kan ya ketika mereka menghitung mengambil taking off dari gambar dokumen ke apa pekerjaan billingnya gitu ya. Nah, tapi ketika mereka konsisten dan tiap lembarnya sama, konsisten akan memudahkan mereka ya. Ketika artinya semua elemen itu yang ada di dalam gambar itu terbaca, nah gitu ya. Kemudian tentu harus kita baca semua catatan yang ada ya, catatan legenda di dalamnya. Kemudian bisa melocate ya, mengidentifikasi tempat masing-masing detail gitu kan ya. Karena umumnya satu gambar itu karena dia terlalu banyak informasi, dia akan memberikan informasi detail. Oh, ini harus mengacu pada lihat gambar ini gitu kan ya. Untuk potongan ini atau detail ini, bagian ini. Nah, itu kita harus bisa kemudian merefernya ya ke gambar yang dimaksud ya untuk apa namanya memperdalam pemahaman kita terkait satu struktur elemen itu. Ya. Nah, dokumen konstruksi ya, terutama itu pada gambar set plan ya, set drawing-nya ya, ataupun pada gambar denahnya ya, denah lantai, itu umum kita temukan orientasi gambar ya. Nah, orientasi ini umumnya ditunjukkan dalam arah mata angin ya. Nah,
Yang kita gunakan paling umum adalah utara, selalu arah utara ya, north gitu kan ya. Mengapa north gitu kan? Ya tentu karena selain secara tradisional kita selalu mengacu pada north ya untuk kompasnya, eee, dengan bagi arsitek atau perancang ya, dengan mereka mengetahui arah, utara ya, itu akan membantu mereka dalam menentukan arah, angin ya. Apa apa manfaatnya bagi arsitek atau perancang ketika mereka mengetahui, arah angin? Mereka akan memudahkan mereka dalam, merancang ventilasi, ya kan, merancang sirkulasi, udara di dalam bangunan, terutama untuk negara-negara tropis seperti Indonesia gitu kan ya. Cross ventilation itu menjadi penting gitu kan ya. Eee, nah jadi, penentuan arah utara ini untuk menentukan lokasi juga untuk menentukan, arah bangunan ya, arah bangunan itu memang penting untuk diketahui oleh, arsitek ya. Nah ini contoh, ada 2 jenis ya, ada 2 jenis penempatan, arah, eee, mata angin ini gitu ya. Yang pertama itu apabila gambar berorientasi pada arah utara. Jadi arah utaranya itu selalu tegak ya, tegak, lurus gitu ya, dengan bidang gambarnya gitu ya. Selalu seperti ini, menunjuk ke atas gitu ya, utara. Eee, bentar. Nah ini ya, ini selalu menunjuk ke arah utara ya, oke. Yang kedua itu adalah jika kita itu, berorientasi pada, jalan masuknya gitu ya, atau, akses masuk utamanya lah ya. Eee, ini membuat, arah utara, arah ininya itu tidak lagi, eee, tegak ya, tapi menyesuaikan dengan, eee, utaranya itu sebenarnya di mana, di sisi sini gitu ya, miring gitu kan misalnya begini. Ini dia menyesuaikan dengan arah, eee, masuknya ya, akses masuk. Next itu terkait dengan notation atau simbol ya. Sebelumnya saya sempat singgung mengenai simbol. Ya kan, itu adalah keterangan dalam bentuk kata, kalimat, angka, ataupun memang simbol-simbol tertentu yang berfungsi untuk memberikan informasi pelengkap pada gambar, ya kan. Nah, notasi itu dapat dibagi menjadi notasi arsitektural, ya, notasi sanitary, ya, notasi electrical, dan notasi lanskap ataupun material. Nah, ini adalah contoh simbol atau notasi pintu dan jendela, ya. Nah, ini kalau pada tampak denahnya kan, selalu ada denah pintu dan jendela tuh ya, lokasinya di mana, P1, P2, P3 gitu kan ya. Nah, ini ada simbolnya berbeda karena memang, yang digambarkan di dalam denah ya berbeda, karena memang dia jenisnya berbeda. Kalau ini misalnya ini double hung windows ya, jendelanya double hung gitu ya. Ini jendela tingkap ya, jendela geser gitu ya. Nah, kalau tampaknya juga berbeda ya penggambarannya. Eh, Kemudian nih pintu ya, sama lah ya, pintu interior, pintu eksterior ya, folding door ya. Kemudian nih kusennya ya, ini, eee, menunjukkan arah panah, kalau yang ini menunjukkan potongan ya, yang ada panah begini ini kan menunjukkan potongan nih, ya, biasanya begini gitu ya. Kalau yang begini, itu menunjukkan potongan dinding ya. Kemudian ini adalah detail umumnya ya, referensi nomor gambar ya, ini nomor ruangan, bentuknya kotak ya. Kemudian ini ada plus-plus gini, ini adalah elevasi ya, menunjukkan elevasi ya, atau minus ya, itu berarti di bawah, elevasi 00 ya. Kemudian ini jenis-jenis pintu lah ya. Eee
Kemudian nih untuk, plumbing dan sanitary simbol ya, itu ada misalnya bathtub ya, bathtub itu juga beda-beda nih. Kalau di pojok letaknya simbolnya seperti ini ya, kalau ditanam simbolnya seperti ini, dia diagonal seperti ini ya, di tengah-tengah seperti ini, whirlpool seperti ini. Jadi memang beda-beda ya. Ini shower ya, corner shower, stafnya ya, kalau shower-nya itu di, sudut ya, di sudut. Ini kloset ya, ini flush valve, ini bidet, urinoir ya, bak, sink ya, sink, bak cuci ya, 1 bak atau 2 bak ya, dan lain sebagainya. Next. Nah ini electrical ya, ada saklar tunggal, saklar ganda ya, lampu gantung, lampu downlight ya. Beda-beda ya, jenis lampu itu untuk satu ruangan juga kan mungkin beda-beda terutama antara lampu luar dan lampu dalam itu beda gitu kan ya. Kalau rumahnya memang desainnya bagus jadi akan beda tuh. Oh lampu luar mungkin dia butuhnya seperti apa, lampu dalam dia butuh downlight atau enggak gitu kan ya. Jadi depend. Nah, ini juga memang perlu dibedakan ya. Pak itu sama-sama lampu kok gitu kan ya, tapi perhitungannya beda ya. Materialnya beda, ya harganya juga beda gitu ya untuk kalau kalian menghitungnya, di RAB gitu kan ya. Ini electrical, simbol electrical-nya ya. Nah ini simbol, lansekat dan, material ya. Misalnya material kayu ya, simbolnya seperti ini ya, tampaknya potongannya seperti ini. Materialnya bata ya, bata itu yang kalian bikin dinding kemarin ya, garis-garis diagonal seperti ini ya, itu umum sekali ya. Ini bata gitu ya. Ini batu, beton, beton tuh titik-titik ada kerikil, pasir gitu ya maksudnya. Ini blok beton, tanah ya. Kaca, kaca itu yang seperti kemarin saya bilang perlu diberikan, arsiran begini ya kalau untuk tampaknya. Kemudian ya yang lainnya lah ya, ini baja. Oke. Ini pekerjaan tanah, beton ya, pasangan batu, finishing kalau ini pekerjaannya ya. Terlalu banyak ya. Memang terlalu banyak dan, sebenarnya tidak perlu kalian hafalkan. Cuma mungkin kalian perlu mengetahui beberapa yang memang sangat umum dan standar seperti tadi ya, untuk dinding itu, arsirannya seperti apa gitu ya, pasangan bata gitu kan ya, atau simbol beton itu seperti apa, itu adalah yang umum gitu kan ya. Tapi untuk, yang lainnya ya ya saya selalu menganjurkan, kita untuk me-refer pada, notasi simbol ya, legenda simbol-simbolnya itu pasti akan selalu diberikan di dalam dokumen gambar ya. Nah itu biasanya umumnya entah ditaruh di dalam satu, gambar itu ya, yang sama atau ditaruh di dalam satu lembar yang terpisah ya, yang ditaruh di paling depan misalnya untuk sebagai referensi acuan bagi semua, simbol di dalam gambar yang berikutnya gitu ya. Nah itu tadi mengenai, simbol ya. Mengapa simbol penting? Karena kan simbol ya sekali lagi, itu adalah elemen di dalam gambar dan pasti pakai itu gitu kan ya, di dalam gambar gitu kan ya. Kita tidak tahu ini sebenarnya dinding ini materialnya apa, oh arsirannya seperti ini artinya itu adalah pasangan bata misalnya kan ya. Nah itu juga perlu kita ketahui. Next, berikutnya adalah membaca, elemen struktur ya. Yang paling utama itu adalah, sebenarnya penulangan ya, tulangan. Kalau, struktur-struktur, elemen struktur, bangunan itu kan memang, paling umum itu adalah menggunakan beton bertulang ya untuk strukturnya. Rumah-rumah sederhana ya, kecuali rumah yang pakai rumah kayu gitu ya, struktur kayu ya, umumnya untuk, kalau rumahnya itu meskipun dia, pasangan dindingnya itu adalah bata ya, tapi untuk struktur kolomnya ya, struktur, baloknya
pondasinya pasti masih pakai beton bertulang, gitu kan ya. Nah, beton bertulang itu artinya adalah beton dengan tulangan besi ya, tulangan besi. Tulangan besi ini sekarang bagaimana cara kita membacanya di dalam gambar, gitu kan ya. Karena kan di dalam gambar itu selain menyajikan gambar arsitektur juga ada gambar struktur, ya kan. Nah, untuk penulangan itu terlihat di dalam gambar struktur inilah. Ya. Nah, secara umum tulangan beton ya, tulangan besi bajanya itu ada dua tipe. Ada yang normal rebar, ada yang deformed rebar. Rebar itu adalah reinforcing bar ya, bar tulangan yang memperkuat beton gitu ya. Nah, normal rebar itu adalah kalau bahasa Indonesia tulangan polos ya, dinotasikan dengan simbol diameternya seperti ini ya. Apa ini namanya? Ini ya, atau P ya, tulisannya P. Kalau P itu artinya polos. Kemudian yang kedua itu adalah tulangan ulir atau deform ya, selalu ditulis dengan simbol D ya, notasi D. Nah, kemudian untuk fungsinya, kalau ini kan jenisnya ya, jenis tulangan dua. Kemudian kalau fungsinya itu juga bisa berlaku sebagai dia itu tulangan utama atau sebagai tulangan sengkang ya. Tulangan sengkang itu tulangan yang sifatnya itu mengikat ya. Kalau tulangan utama itu kan atau tulangan pokok itu adalah tulangan yang membentuk struktur beton bertulang ya, yang memang dia fungsinya itu untuk menahan gaya tarik pada suatu struktur. Tapi kalau tulangan sengkang itu adalah tulangan yang sifatnya itu membantu ya, mengikat tulangan utama supaya bentuknya seperti itu gitu kan ya. Dan ya sekaligus dia menahan sebagian dari gaya gesernya gitu ya. Nah, cara penulisannya seperti apa? Nah, beda ya untuk membedakannya itu. Nah, tulangan kalau misalnya ini gimana ya gambarnya? Ini ya, ini tulangan ya. Sorry. Misalnya ini balok nih ya, baloknya seperti ini ya, ini struktur balok kan. Nah, kemudian ini ada tulangannya ya, tulangannya di 4 sisi gini ya, memanjang ya, kan struktur balok memanjang ya. Ini tulangannya nih. Nah, sengkangnya itu adalah tulangan yang mengikat tulangan utama. Ya. Jadi kalau seperti ini ada 4 tulangan utama ya, tulangan pokoknya, ya kan? Dan diikat dengan tulangan sengkang gitu ya, tulangan sengkang. Seperti ini, oke? Nah, ini adalah struktur tulangan umumnya gitu ya. Kalau dia 6, nih misalnya nih 6D16, artinya apa? Ada berapa jumlah tulangannya? Jumlah tulangannya itu ada 6 ya. Mungkin di atasnya ini ada taruh 2 gini ya, ada 4 gini ya. Atas bawah, kemudian paling bawah 2 gitu ya. Nah, ini jadinya 6, ada 6 tulangan pokok atau tulangan utama dengan jenisnya itu adalah ulir ya, dan diameternya itu adalah 16 ya, 16 mili atau 1,6 cm. Nah, jadi formatnya kalau untuk seperti ini untuk tulangan utama itu formatnya selalu jumlah tulangan, kemudian jenisnya, jenis tulangan, polos atau deform, kemudian diameter tulangan ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya sengkang ya. Sengkang itu ditulis dengan format seperti ini ya. Jenisnya, jenis tulangan. Kalau ini apa? Ini artinya polos ya. Ini diameternya, ukuran diameternya kok 6 ya. 6 ukurannya. Kemudian 150 ini apa? 150 adalah dia dipasang tiap jarak berapa gitu ya antar sengkangnya, jarak antar sengkang. Oh, dipasang tiap jarak 15 cm gitu kan ya. Nah, ini adalah cara penulisan untuk tulangan sengkang atau begal ya. Bahasa Inggrisnya stir up lah ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Ini Arif baru masuk ya. Halo Arif. Halo Pak. Arif, kamu kan belum presentasi Iya Pak. tugas, ya kan?
hari Kamis bisa nggak ke Bisa, Pak. kampus? Bisa. Kamis ke kampus, kalian kamu juga ujian ya? Ujian Siap. Maaf ya, Pak. jam berapa ya kamu bisanya ya? Pagi bisa, Pak, jam 9. Jangan jam 9 deh. Jam 10 ya? Jam Ya, Pak. 10. Jam 10 ketemu saya ya di depan ruang dosen ya. Siap, Pak. Bawa tugas yang gambar kamu sama bawa penggaris ya, karena kan kamu akan ada ujiannya sekalian ya, tes kemarin. Oke, Siap, Pak. Kamis ini ya. Kemudian juga Arif, tolong koordinasi dengan anggota kelompok karena saya memberikan tugas kedua ya, yang akan dipresentasikan pada minggu ke-14 maupun minggu ke-15. Oke. Nah ini tadi Baik, Pak. terkait dengan tulangan ya, penulisan tulangan ya, penulisan tulangan. Nah, next. Nah, ini adalah struktur balok ya. Ini kita coba mana ini? Ini adalah struktur balok ya. Ini ada kolom, kemudian ada baloknya gitu kan ya. Balok itu kan elemen struktur yang sifatnya itu horizontal, diletakkan secara horizontal ya. Menghubungkan antara kolom satu dan kolom lain, menopang pelat gitu kan ya. Untuk apa? Untuk mentransfer beban-beban pada pelat yang kepada kolom gitu ya. Dari beban-beban sini ya, pelat transfer ke balok, balok transfer ke si kolom nanti transfer ke pondasi lah gitu kan ya. Nah, kalau yang ini adalah struktur kolom ya. Nah, secara umum kalau kita bicara mengenai elemen strukturalnya itu dapat dibagi menjadi dua. Kita mengenal istilahnya dua wilayah ya. Wilayah tumpuan dan wilayah lapangan. Ini wilayah tumpuan ya. Ini wilayah lapangan. Yang dimaksud wilayah tumpuan adalah wilayah yang terletak pada terletak pada ujung ya, ujung struktur atau pangkal strukturnya ya. Nah ini masing-masing panjangnya itu adalah 1/4 dari L. Kalau misalnya L itu adalah panjang elemen balok ya, ini L, ya kan? 1/4-nya itu adalah dari sini sampai sini, ini 1/4-nya itu adalah tumpuan kiri, ini tumpuan kanan. Setengahnya, setengah dari L itu adalah lapangan, wilayah lapangan. Lapangan itu adalah wilayah yang terletak di tengah-tengah elemen ya, elemen struktur. Jadi dia itu ya memang kenapa ini kok kita harus tahu? Karena ini mempengaruhi tadi jumlah tulangan utama dan tulangan sengkangnya ya. Pada struktur kolom seperti apa? Sama. Tumpuan itu adalah yang ini kan ada atasnya itu ada balok lagi, bawahnya mungkin ada balok atau pondasi ya. Nah ini adalah tumpuan ya 1/4 di ujung-ujungnya pangkalnya. Lapangan itu adalah di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini setengah L. Ini 1/4 L. Ini 1/4 L. Semua total jadi 1 L gitu kan ya, sepanjang itu. Kolomnya 4 meter berarti ininya tumpuannya adalah panjangnya 1 meter, 1 meter, 2 meter gitu kan ya. Nah, tadi saya sampaikan, ini mempengaruhi, kenapa kita harus tahu, karena dia mempengaruhi jumlah sengkang dan jumlah tulangan utamanya. Mengapa? Ya, karena umumnya tulangan utama itu pada area tumpuan itu lebih banyak ya kan, di atas peletakannya. Kalau di lapangan tulangan utamanya lebih banyak di bawah ya. Kemudian kalau sengkang pada tumpuan itu lebih rapat misalnya ya. Kalau pada lapangan dia lebih jarang ya. Misalnya di tumpuan itu dia jaraknya tiap 150. Kalau di lapangan dia jaraknya tiap 200 atau 250.
ya. Ini yang membedakan ya. Sehingga kita harus tahu apa itu daerah tumpuan dan lapangan. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh ini adalah gambar balok ya. Penampang balok. Balok dipotong nih ya. Balok itu kan adalah elemen struktur ya kan. Ini di sini ya. Ini saya potong begini ya. Potong begini. Kalau kolom itu adalah elemen struktur yang sifatnya horizontal ya. Balok itu sifatnya horizontal. Kalau kolom itu adalah sifatnya vertikal, tegak gitu kan ya. Kalau untuk gambar detail penampang kolom, ya dia dilihat dari potongan tanpa atas gitu kan ya. Potongan tanpa atas ya. Kalau untuk balok ya dia dilihat dari potongan tanpa sampingnya ya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini kita lihat balok ya. Ini adalah penampangnya, potongan penampangnya ya dari tampak samping. Nah, ini ada 2 area tadi kan ya, tumpuan dan lapangan. Mungkin ada yang dia buat schedule baloknya ini ada tumpuan kiri, tumpuan kanan. Tapi umumnya tumpuan kiri dan tumpuan kanan itu sama aja ya, kecuali memang dia sifatnya itu berbeda karakteristik. Tapi kalau sama, ya mungkin dia lebih untuk memudahkan ya, untuk keringkasan ya, dijadikan satu aja tumpuannya ya, tumpuan kanan dan kiri artinya ini ya, berlaku sama. Nah, dari sini ya, coba saya tanya, Arif, ukuran baloknya berapa ya? Halo Arif, Halo Pak, ukuran baloknya berapa ya? B1 ini. untuk balok B1 ya Pak ya? Ya, ukuran baloknya berapa ya? Baloknya Ini loh, oh yang ukurannya berapa? 700 itu Pak. Ya, berapa kali berapa lah. Oh iya, 700 dikali 350. Salah ya, pembacaannya salah. Selalu ditulisnya lebar kali tinggi. Jadi, Oh, 350 dikali 700. Maaf Pak. ya, kalau baca penulisan balok itu selalu lebar kali tinggi ya. Jadi 350 kali 700 itu adalah ukuran baloknya ya. Kemudian Naomi, Iya, Pak. Iya, Pak. tulangan atas pada area tumpuan berapa jumlahnya? Yang tipe polos dia jumlahnya 8, terus itu sengkang bukannya jumlahnya 4, Jumlahnya 4. jenisnya polos. Jenisnya kan belum tahu ya. Jenisnya kan kita umumnya kalau tulangan utama itu deform ya, ulir ya. Kalau sengkang itu umumnya polos. Anggaplah seperti itu ya. Cuman ini kan kita nggak ketahuan kan di sini ya. Nah, tapi saya minta ini aja, apa namanya, jumlahnya aja dulu. Jumlahnya berapa nih tulangan atas? Yang di area tumpuan ya, area tumpuan yang dari sini ya. Atas yang mana? Jumlahnya berapa tulangan utamanya? Ada 12, Pak. Kok 12? Jumlah tulangan, Pak. Iya, jumlah tulangan atas. Jumlah tulangan atas. Kan tulangan ada tulangan atas, tulangan bawah, tulangan pinggang ya. Tulangan atas ada berapa? Tulangan atasnya ada 6. Ya, 6 ya. Atas Iya. itu yang ini ya. Ini Iya. atas. Terus pinggangnya ada 2, 2 pinggang. Terus bawahnya ada 4. 4 ya. Nah, ini akan beda dengan di area lapangan tadi ya. Area lapangannya tulangan utamanya yang bawah itu lebih banyak, 6. Ya kan? Tulangan atasnya cuma 4 gitu ya. Tulangan pinggangnya tetap 2.
Apa fungsinya tulangan pinggang? Tulangan pinggang itu karena umumnya kalau tinggi ya, lebih dari 400 atau 500 tingginya balok, jadi perlu ada tulangan pinggang gitu kan. Nah ini apa namanya? Baca jumlah tulangannya ya, gitu. Oke. Nah, ini tadi ya, ukurannya 350 kalikan 700. Kemudian tulangan atas, ini 6 jumlahnya, ya kan? Jumlahnya 6. D artinya deform, artinya ulir ya, jenisnya ulir, dengan ukuran diameter 25 ya. Jadi ini nih, yang ini, yang ini, itu ada 6 ya kan? Jenisnya ulir, ya, dan ukurannya 25 mili ya, 2,5 cm. Ini beda dengan di tulangan pinggang ya. Tulangan pinggang itu sifatnya kan membantu ya. Dia hanya ukurannya itu 13 mili ya, jadi 1,3 cm. Nah, bagaimana dengan sengkangnya? Sengkang di area tumpuan itu lebih rapat ya. Jadi dia dipasang tiap jarak 150. Beda dengan di area lapangan yang dia dipasang tiap jarak 200 ya kan. Nah, ini sama nih jenis ulir juga kan, D ya. Tapi diameternya 1 cm. Karena sengkang itu umumnya ya tentu lebih kecil ya ukurannya dibandingkan tulangan pokoknya. Oke. Nah, ini adalah yang balok ya. Ini balok. B1 ini tentu mengacu pada nanti di area di denah strukturnya ya. Itu pasti ada tuh di denah lantainya itu ada baloknya ya. Masing-masing balok ini kodenya apa? Oh, B1 ya. Kamu kemudian mengacu ke schedule baloknya ya. Oh, seperti ini bentuk penampang potongannya, penulangannya gitu kan ya. Ukurannya. Next, ini adalah kolom. Ini kolom nih ya. Kolom itu tadi saya bilang dia adalah elemen struktur vertikal. Ketika kita bicara mengenai penampang, itu artinya kita adalah tampak atas ya kan, dipotong ya. Ini tampak atasnya, struktur kolomnya seperti ini. Nah, ukurannya adalah 150 kali 150. Nah, ini ada 4 tulangan utama ya kan. Ada 4 tulangan utama ya. Jenisnya apa Natania tulangan utamanya? Natania ada nggak ya? Halo? Ada. Ya, ini jenisnya apa tulangan utamanya ini? Polos ya, Pak? Polos ya. Ini ya tandanya ya, polos. Jumlahnya 4, diameternya 10 ya. Kemudian sengkang. Sengkang itu yang ini kan mengikat nih ya, mengikat tulang utamanya. Ini jumlahnya jumlahnya. Jenisnya polos juga ya. Tapi dia diameternya lebih kecil yaitu 8 mili ya, dan dipasang tiap jarak 150 ya. Nah, ini harusnya juga ada ini apakah tumpuan atau lapangan gitu ya. Karena kan tadi ya di sini ya. Kalau misalnya dia di area tumpuan, dia mungkin tadi pasangnya lebih rapat tiap jarak 150 tadi ya. Di area lapangan dia lebih renggang ya. Ditaruhnya mungkin tiap jarak 200 ya untuk sengkangnya. Ini nanti rapat lagi. Ya. Oke, clear ya. Next, ini tadi kan balok dan apa namanya? Kolom ya. Satu struktur lagi itu adalah sebenarnya struktur pelat lantai dan dinding. Nah, keduanya ini sama, yaitu mereka sama-sama struktur yang berupa bidang gitu ya. Bidangnya tipis dan ya bidang luas gitu ya. Cuman bedanya kalau
sama seperti balok dan kolom. Kalau dinding itu elemen vertikal, kalau plat lantai itu elemennya horizontal gitu kan ya, diletakkannya horizontal. Nah, penulangan untuk struktur plat lantai maupun dinding ini dia memakai tanda ya, aturan simbolnya itu ada tanda segitiga hitam gitu ya. Nah, seperti ini artinya apa ya? Ini kan ada tulangan ya, kemudian ada tanda segitiga hitam gitu kan ya. Ini menunjukkan tulangannya itu ada di bagian bawah ya. Nah, itu menunjukkan simbol menginjak nih ya seperti ini. Jadi dia bagian lancipnya ke atas. Bagaimana kalau tulangan di atas? Nah, seperti ini ya. Jadi ini simbol mendukung ya. Jadi tulangannya diletakkan di atas segitiga gitu kan ya. Kemudian ini adalah tulangan atas dan tulangan bawah untuk membedakannya ya. Nah, kan pelat lantai itu misalnya satu pelat nih, satu area ya kan. Nah, kan pasti ada penulangan seperti ini ya untuk bagian bawahnya ya kan. Terus ada dia seperti ini kan. Kemudian nanti ada tulang atas, sama lagi seperti ini ya. Terus ada yang searah ditaruh melintang, ada yang ditaruh memanjang gitulah ya. Seperti ini, ya kan? Ini kan tulangannya nih. Kalau tampak kalau kita potong, ya lihat nantinya bentuknya seperti ini ya. Ini ada tulangannya, atas dan bawah ya. Atas. Ini kan potongan penampangnya ya. Ini nih kalau pelat ya kan. Oke ya, clear ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membedakan kedua ini ya tadi ya. Oh, berarti kita perlu ada yang dua ini ya, ada yang dua simbol dua segitiga ini ya. Misalnya yang seperti ini. Nah, ini apa? Oh, sorry. Ini apa? Ini tadi adalah simbol apa nih? Jadi artinya dia simbol mendukung gitu ya. Simbol mendukung artinya dia adalah sebenarnya tulangan bagian atas, ya kan? Ini atas. Nah, ini juga simbol mendukung gitu ya. Dia mendukung ini. Nah, ini ada satu segitiga, yang ini ada dua segitiga, ya kan? Bedanya apa? Oh, berarti kalau A itu adalah tulangan yang paling atas ya, satu segitiga. Kemudian yang B, yang ini kan dua segitiga itu adalah tulangan atas tapi ditaruh di bawah dari tulangan A. Ya. Jadi yang tadi itu yang seperti ini ya. Nah, ini adalah tulangan A, yang ini. Tulangan A. Ini adalah tulangan B. Ya. A tadi. Sekarang bagaimana yang ini? Ini adalah tulangan yang dia letaknya itu di bawah, ya. Di bawah, tulangan bawah dia. Nah, ini ada seperti ini juga kan ya. A ini adalah tulangan yang dipasang paling bawah, satu segitiga. Kalau B itu secondary layer ya, layer keduanya itu adalah tulangan bawah tapi ditaruh di atas dari tulangan A gitu ya. Clear ya ini ya. Nah, nih sebagai contoh ya. Siapa nih? Leo deh, Leo Fandi. Leo Fandi hadir. Ya Pak. Nah, ini coba kamu lihat. Ini tulangan apa? Tulang atas atau bawah?
tulangan bawah, Pak. Tulangan bawah. Ini tulangan apa? Atas. Kalau begini artinya apa? Hah? Yang ini. Diletakkannya di mana? Di samping, Pak. Samping gimana? Hah? Diletakkannya di Atas. paling atas. Ini lihatnya dari mana? Ini kan tadi tulangan atas nih, kamu bilang ya. Ya, Nah, sekarang ini apa? Ini tulangan atas apa bawah? tulangan atas, Pak. Tulangan atas. Sama-sama tulang atas. Tapi ini letaknya dia di mana? Di atasnya yang ini atau di bawahnya yang ini? Di atasnya, Pak. Di atasnya? Enggak dong. Di bawahnya ya. Jadi kalau yang ini kan paling atas ya. Ini paling atas. Yang ini adalah di bawahnya. Ya. Jadi kalau kita potong begini ya, potong begini, potongannya, potongan menampangnya ya seperti ini. Ini kan tulangan memanjang ya, tulangan memanjang. A nih ya, paling atas. Kemudian di bawahnya ada ini ya, yang ini, itu yang ini ya. Ya kan taruhnya sepanjang ini ya kan, sepanjang sampai sini nih ya. Kalau tulangan atasnya sepanjang ini. Ya. Gitu. Kalau yang ini tulangan bawah ya, tadi kamu bilang bawah, tulangan bawah, ya kan? Kita sama potongnya begini ya. Nah ini tulangan bawah juga, tapi diletakkan di atas dari tulangan paling bawah ini, gitu ya. Seperti ini simbolnya. Oke. Pak, kenapa tadi yang dua ini bisa di bawahnya yang tulangan atas yang pertama? Karena dia kan double apa, kalau yang namanya 2 segitiga begini itu artinya dia second layer gitu loh, layer kedua. Nah entah itu kalau dia dari tulangan atas ya berarti dia diletakkan di bawahnya ya, dari tulangan paling atas. Kalau dia di tulangan bawah ya berarti dia diletakkan di atas dari tulangan terbawahnya gitu ya. Selalu gitu ya, Pak, pasti. Iya, memang ini kan aturan ya, aturan simbol. Misalnya nih, ini kan tadi tulangan bawah ya. Ini kan tulangan bawah nih ya. Nah, tulangan bawah, urutan pertama paling bawah ya. Terus ini adalah ini apa nih? Urutan tulangan bawah juga, tapi urutan kedua dari bawah ya. Ini urutan pertama, kemudian yang ini adalah urutan kedua. Ya. Nah ini kalau yang ini dinamakan ini tulangan atas ya kan, tulangan paling atas ya, tulangan paling atas. Kalau yang ini adalah tulangan atas urutan kedua dari atas ya. Urutan pertama, ini urutan kedua. Oke. Oke. Clear. Nah, itu adalah tadi membaca gambar tulangan. Nah, ini juga kalian harus paham ya, karena nanti pasti ada itu gitu ya di dalam dokumen gambar. Nah, ini kemudian ini saya singkat aja ya. Ini ada kemarin lah ya mengenai
gambar rumah ya kan, rumah sederhana. Fokus kita sekarang ini memang hanya fokus di bangunan struktur rumah ya, rumah, gedung gitu kan ya. Belum mungkin nanti saya akan singgung sedikit mengenai struktur jalan ya, tapi untuk yang lainnya belum ya. Nah ini ada rumah single family ya. Jadi satu unit sendiri gitu ya, terpisah. Ada rumah multi family. Ini biasanya perumahan lah ya, kompleks, deret gitu kan ya sifatnya. Nah, ini kalau multi family itu ya, itu memang harus ada apa namanya? Party wall misalnya ya. Pemisah gitu kan ya antara satu dengan yang lainnya. Satu unit dengan unit lainnya kan karena dia dempet ya. Nah, party wall namanya. Terus ada kalau misalnya dia itu bangunannya itu terutama dari kayu ya, rumah-rumah kayu, struktur kayu itu perlu fire rated construction ya. Jadi ada pelapis untuk meredam, bukannya meredam sih ya, tapi untuk memperlambat laju dari kebakaran gitu ya. Kalau misalnya memang terjadi potensi kebakaran. Nah, ini bisa dengan gypsum, wallboard dan lain sebagainya ya, fiberglass ya. Nah ini kalau struktur beton-betulan ada nggak? Kalau misalnya finishing-nya itu memang ada ininya ya, apa, biasanya tuh seperti kalau misalnya apartemen gitu ya, kantor, gedung kantor itu kan kalau misalnya di area tangga darurat ya, itu kan ada pintu daruratnya. Nah, biasanya pintunya itu terbuat dari struktur ya, yang material fire rated construction gitu ya. Jadi dia bisa meredam, bukan meredam, memperlambat lah ya, memperlambat api ya, sebaran api. Kemudian sound insulation ya, untuk meredam suara ya. Terutama kalau misalnya ya tadi berdekatan misalnya ya, atau misalnya itu tadi apa, mixed use ya, mixed use, kemudian ada ruang karaoke-nya ya, Happy Papi atau apa ya. Nah itu umumnya mereka harus diwajibkan untuk memakai sound insulation ya, untuk meredam suaranya. Nah, ini contoh commercial building ya. Bedanya dengan residential building ya, tentu selain dari segi kompleksitasnya, umumnya juga architectural style untuk apa commercial building ini menawan ya. Mereka memang menonjolkan estetikanya ya, dengan membuat sebuah bangunan yang ikonik ya, monumental, ikonik ya. Sehingga apa? Sehingga ya daerah tersebut struktur itu menjadi notable ya, mudah diidentifikasi. Tapi tentu saja untuk desain-desain yang terutama gaya arsitekturnya miring-miring gitu kan ya, atau apa ya, melengkung-melengkung ya. Ini kan lebih misalnya ini adalah area Central Park ya. Central Park Mall, kemudian ini ada Neo Soho ya kan. Ini kan kelihatan lebih baik nggak? Bukan lebih baik, kelihatan lebih menarik nggak ya dibandingkan kalau misalnya ini proyek APL juga kan ya, ini apa, Medit ya, Medit. Kelihatan lebih membedakan ya antara arsitektur antara satu sisi ini dengan sisi sini ya. Mana yang lebih eye-catching tentu adalah mereka yang melihat ini gitu kan ya. Bagus gitu ya, ikonik gitu kan. Nah, tapi seiring dengan semakin ikoniknya suatu struktur, arsitektur, gaya arsitekturnya tentu semakin rumit pula pengerjaannya. Semakin pusing pula ketika kalian membaca gambarnya ya, karena dia akan banyak nih elemen-elemen melengkung-melengkung lah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh apa namanya? Marina ya, Marina Bay Sands ya. Iya kan ya, Marina Bay Sands ya ini ya. Di Singapura ya. Ini strukturnya cantilever ini. Ini ya. Struktur cantilever terpanjang di dunia. Aduh, nggak kelihatan. Ini struktur cantilever terpanjang di dunia ya. Ini Petronas ya, gedung kembar di Malaysia. Ini ada jembatannya ya, jembatan penghubungnya.
stadion ya, proyek stadion. Ini di Hong Kong ya, skyline Hong Kong. Nah ini tadi, ini sempat saya singgung ya tadi awal ya. Ini coordination of drawing-nya ya, sama ya. Ini contohnya aja. Kemudian ada material keying ya, yaitu sistem untuk keynoting ya, merefer pada apa gitu ya. Jadi ini biasanya akan muncul di legendanya ya kan. Oh misalnya ini 330A. Ini adalah case in place konkret ya. Jadi case in place itu atau case in situ ya. Itu artinya beton yang dicor di tempat gitu kan ya. Oh jadi sifatnya ini struktur tangga kan ya kalau seperti ini ya. Nah ini bordesnya, landingnya ini dia strukturnya cor di tempat ya. Kemudian ada 550E nih. Ini apa? Oh strukturnya itu adalah metal ya, metal stringer. Ya. Jadi dia ini struktur metal stringer di sini. Jadi mungkin dia ada ditanam di sini ya. Nah, jadi ini umumnya kalau misalnya apa tadi ini kita tahu nih beton ya, ini simbolnya beton nih, simbolnya beton ya kan. Cuma ini mungkin beda nih, yang ini 4.20C ya. Beda dengan tadi 330, mungkin ini seperti apa? Kurang tahu ya ini seperti apa ya. Apakah beda di mutunya mungkin ya, mutu betonnya ya kan. Nah, ini kenapa dia diberikan pengkodean ya mungkin tadi kalau misalnya hanya berupa simbol seperti ini kan sama ya, ini sama-sama beton tapi mungkin beda mutunya sehingga perlu diberikan keterangan kode ya yang lebih jelas ya. Oh ini kodenya ini loh, material yang ini. Kayak ini kodenya yang ini gitu kan. Beda mungkin mutunya atau lainnya. Oke. Nah ini grid system lah ya, sama ya seperti kemarin membaca grid ya, fungsi dari grid system itu untuk membantu merefer suatu titik atau suatu elemen struktur ya di dalam gambar. Entah elemen vertikalnya itu yang di number ya, atau elemen horizontal di huruf ya, angka dan huruf. Jadi ini boleh saja nih kebalik ya. Ini entah ini kan 1, 2, 3 sampai 6 nih A, B, C dan seterusnya atau sebaliknya ya. Yang penting beda lah antara keduanya gitu ya. Dan konsisten antara satu gambar dengan gambar lain dalam satu set yang sama ya, satu dokumen yang sama. Oh iya, mengenai ini juga ya, grid ini ada baiknya antara grid kan misalnya gambar denah di struktur ya kan, kemudian ada gambar denah di arsitektur. Itu ada baiknya dia dimulai dengan grid yang sama ya. Jadi tahu lokasinya itu sama di sini gitu ya. Jadi jangan bergeser gitu loh. Misalnya ini di strukturnya itu seperti ini nih. Ya, denah strukturnya. Jangan nanti di denah arsitekturnya begini ya, dimulainya di koordinat yang berbeda ya, grid yang berbeda. Ini akan menyulitkan untuk pemahaman ya. Jadi selalu usahakan sama, integrate dari satu gambar itu dengan gambar lain itu harus ada gitu ya. Oke. Nah ini selain beton-betulan juga ada kan struktur baja ya, misalnya apa yang umum itu baja ringan untuk atap gitu ya. Nah ini bisa dipelajari juga ya, bagaimana nih struktur baja ya, kolom baja, balok baja, joistnya ya, girdernya dan lain sebagainya. Nah ini struktur baja, elemennya notasinya ya, simbolnya, simbol-simbolnya ya. Kalau struktur baja itu tentu untuk penyambungannya itu menggunakan either baut ya atau las ya, dilas welding. Nah ini contoh pengelasan ya, simbol pengelasan ya di baja ya.
Nah, ini maksudnya. Kalau ini dia di sini ya, ngelasnya. Kalau dia di bawah, ya ngelasnya di sini. Kalau di tengah-tengah begini, di kedua sisi ngelasnya. Oke. Kemudian ada juga yang disebut DO ya, dito ya, artinya dia merefer pada keterangan yang sama dengan yang sebelumnya. Oh, bahwa misalnya ini DO ya, dito dia merefer ke yang ini sama nih ya. Jadi ini elemennya ini sama nih, panjang ini gitu ya. Dia menggunakan ini. Kalau di sisi sekelilingnya ini yang ini W2455. Kalau yang ini W1658 ya, panjang ini DO ya, dito. Pengulangan, repeat. Oke. Sama, nah ini juga kalau misalnya masonry reinforcement ya, pasangan dinding bata ringan ya, bata ringan. Nah ini karena misalnya ketinggian ya, maka perlu ada reinforcement ya, entah dia pakai baja, tulangan wire mesh, kalau ini bisa pakai wire mesh ya, atau pakai yang lainnya gitu kan ya. Nah ini tulangan dicor ya. Nah, ini adalah gambar detail, ya, gambar detail yang biasanya disajikan ketika pada satu elemen lah ya. Kalau misalnya dia di gambar elevasi, dia akan menampilkan gambar detail di gambar yang terpisah ya, untuk membantu pemahaman nih tahu di mana misalnya kan ya. Oh, ini harus diberikan penerangan di reinforcement di tiap berapa gitu ya, ketinggian berapa misalnya. Itu tadi yang ini struktur rumah. Sekarang kalau jalan ya, jalan itu secara umum dapat kita bagi dua ya. Perkerasan lunak atau lentur dan perkerasan kaku. Kaku itu adalah beton ya, beton, jalannya beton, bertulang ya. Kalau lunak itu yang di jalannya itu aspal ya. Nah, ini flexible pavement ya. Jalannya aspal, rigid pavement ini beton ya. Nah, ini ada tulangannya nih, terus dicor beton. Ini layernya umumnya karena dia beton, jadi tidak perlu terlalu terlalu banyak lapisan untuk pondasinya ya, pondasi jalannya. Ini surface cost-nya kan beton. Nah, lapisan bawahnya itu adalah tanah, base cost, dan subgrade ya. Ini sebagai pondasi. Nah, keduanya ini cukup dipadatkan gitu kan ya, atau ya mungkin base cost-nya diganti ya dengan macadam atau yang lainnya gitu ya. Tapi ya ini hanya 2 lapisan umumnya ya. Kalau dia flexible pavement, surface-nya ini kan adalah aspal. Ini dibagi menjadi 3 ya, ada 3 lapisan butuhnya umumnya. Ada base course, ada sub base course, ada subgrade ya. Subgrade ini adalah tanah bagian dasarnya. Sub base ini lapisannya ya, entah itu makadam ya, ada gravel, pasir, kerikil yang dipadatkan gitu ya. Ada base course-nya ya, skrit mungkin ya, bisa skrit atau lapisan pertama dari aspalnya, baru nanti terakhir lapisan aspalnya. Nah, ini flexible pavement ya tadi ya. Tentu bedanya kalau misalnya flexible pavement itu lebih cepat selesai ya. Bisa segera dilalui oleh kendaraan ketika sudah dicor, mungkin ya butuhnya hanya 6 jam, 1 hari udah bisa langsung dilalui gitu ya. Tapi memang di kekurangannya itu adalah cepat rusak karena musuh dari aspal itu terutama adalah air ya. Air hujan itu cepat dia terkelupas gitu ya. Sehingga butuh maintenance ya, maintenance yang lebih tinggi. Beda kalau dengan rigid pavement atau perkerasan kaku ya, dia memang lebih mahal ya, jauh lebih mahal. Tapi secara maintenance dia tidak perlu terlalu dipusingkan ya, kecuali
jalannya itu retak gara-gara pondasinya yang tidak benar ya, pondasinya kurang padat, kurang kropos gitu ya, sehingga jalan betonnya menjadi retak ya dan ambles. Nah itu juga sehingga kalau untuk kekerasan kaku ini memang paling perlu diperhatikan itu adalah pondasinya ya. Nah ini bisa bahkan bertahan 30 tahun lebih ya. Tapi ya ini lama ya selesainya, bisa butuh pengerjaannya lama, harus masang tulangan ya, kemudian harus dicor ya kan, kemudian setelah dicor juga harus nunggu curing ya, curing time sampai nanti baru bisa dilalui gitu ya, mungkin 3 hari ya, 4 hari. Nah ini contoh di balik papan stadium project ya, ada jalan lingkar stadionnya, ini ada gambarnya ya, kekecilan ya. Mudah-mudahan kebaca. Oh ini ada, kalau jalan untuk gambarnya itu pasti akan ada dia memberikan kemiringan ya. Oh ini ada level 2% nih, ya kemiringan ke sini dan ke sini. Tujuannya untuk apa? Supaya air bisa mengalir ya, jangan menggenang di tengah jalan, ya kan? Mengalir ke selokannya ya, sini ya. Kemudian ini gorong-gorong, ya gorong-gorong betul. Kemudian dia bagaimana dengan lapisannya? Oh ini ada tanah yang dipadatkan nih ya. Kemudian ada lapisan limestone, ada lapisan macadam di sini ya. Limestone, macadam ya. Kemudian ada terakhir itu ada plat beton ya. Plat beton tebal 200, tulangan 10, tiap jarak 150. Kemudian finish jalan nih ya, finish jalannya ini paling atas nih pelapisnya ini ya. Nah, ini finish jalannya seperti apa nih? Ya, konblok atau apa? Kalau seperti ini kayaknya dia konblok ya, dengan bata motif ya. Atau ada pula yang aspal ya, jadi di bawahnya itu beton betulang, di atasnya dikasih aspal, itu juga ada. Ya, tapi itu tergolong tetap kekerasan kaku karena sudah memakai beton ya, beton betulang di bawahnya. Nah, ini contohnya ini ya. Itu jalan yang tadi yang di sini ya. Nantinya. Sini nanti. Ini belum, ini masih struktur nih, belum di arsitekturnya belum diberikan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini pengecoran jalannya. Tulangan atas, tulangan bawah ya. Tulangan bawah ya. Tulangan atas ya. Ada sisi memanjang dan melintang, ini juga sama, memanjang dan melintang. Ya. Ini diberikan jarak ya, untuk menjaga jarak antara atas dan bawah. Ya. Dicor seperti ini. Nah, hasil seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Dan dibagi ke kelompoknya itu silakan saling koordinasi ya. Oke semuanya. Kalau tidak ada, jangan lupa untuk presensi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sorry, yang itu udah bisa di-download tugasnya? Kelompok 1 dan kelompok 2? Bisa, Sudah bisa Pak. ya? Oke. Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.